Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ian Solihin. Saya diminta oleh pihak panitia untuk membersamai teman-teman semuanya kurang lebih 30-40 menit. Dan tidak secara langsung, biasanya ketika saya berbagi pengalaman, berbagi literatur, berbagi teknik strategi terkait dengan public speaking atau pelatihan berbicara di depan umum itu biasanya secara langsung. Terakhir juga saya mengisi kegiatan itu diminta 1 hari, saya gunakan 1 hari itu 30%-nya untuk teori dan 70%-nya untuk praktik. Tapi karena pihak panitianya meminta untuk berbagi pengalamannya tidak secara langsung melalui video conference seperti ini, jadi ya sudah, nanti ada beberapa slide yang mungkin akan kita lewat saja karena memang itu harus bagian dari praktek langsung yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Insolihin. Saya sebagai salah satu dosen yang ada di universitas yang ada di Kabupaten Subang. Untuk detail lebih jelasnya nanti pihak panitia boleh untuk membagikan daftar riwayat hidup saya atau identitas saya. Ditakutkan mungkin ada yang meminta media sosialnya, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Baik. Ketika saya dihubungi pihak panitia, Kang Iin mohon bantuannya, katanya, untuk membersamai teman-teman semuanya ini dari rangkaian kegiatan untuk materi public speaking atau pelatihan berbicara di depan umum. Maka dari itu, untuk materi yang akan nanti sampaikan, saya membawa tema atau mengambil tema dengan senjata para tuan dapat menguasai tanah dan negara, dengan retorika para pemimpin dapat menaklukkan hati dan jiwa. Kenapa saya membawa unsur kepemimpinan? Karena memang saya mendengar juga informasi dari pihak panitia, rangkaian kegiatannya memang erat kaitannya atau hubungannya dengan kepemimpinan. Nanti seperti apa konsep kepemimpinan itu hubungannya dengan retorika, nanti kita akan bahas. Nah, adapun materi atau hal yang akan kita bahas di pelatihan kali ini, yang pertama terkait dengan masalah umum public speaking, yang kedua tentang public speaking, ini udah jelas, berbicara efektif dan efisien, kemudian nanti praktiknya seperti apa. Karena saya bingung, karena ini baru kali pertama saya diminta untuk mengisi kegiatan pelatihan public speaking tanpa langsung bertemu dengan teman-teman semuanya. Jadi saya bagaimana nanti latihannya seperti apa, tapi mudah-mudahan ada 1-2 latihan yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya nanti ketika mungkin sedang di rumah atau sedang santai untuk berlatih kemampuan public speakingnya untuk lebih hebat lagi. Ini 4 poin yang akan kita bahas. Kemudian saya informasikan teman-teman semuanya bahwa public speaking itu kan pedanaan kata dari bahasa Inggris. Umumnya memang seperti itu. Buku-buku sumber terkait dengan literatur public speaking itu banyak memang diadopsi dari bahasa Inggris, walaupun banyak juga dari bahasa Indonesia, tapi paling umumnya itu dari bahasa Inggris, sehingga familiarnya itu kita tahunya ya public speaking. Padahal public speaking itu kan tadi pedanaan dari bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya retorika. Walaupun ada beberapa orang juga mengatakan, ada yang mengatakan retorika, public speaking, communication verbal, kemudian oral communication, ya sama saja. Tapi untuk bahasa Indonesia itu namanya retorika. Nah, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, retorika itu adalah keterampilan bahasa yang efektif. Kemudian studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang-mengarang. Kemudian seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Nah, teman-teman semuanya, dapat saya informasikan berdasarkan hasil survei membuktikan bahwa dalam sistem pendidikan di Indonesia, retorika itu tidak diberikan tempat yang banyak sebetulnya. Pandangan orang terkait retorika itu masih rendah. Kenapa? Saya pernah melakukan pencarian informasi dengan beberapa literatur begitu, saya menemukan fakta bahwa ilmu retorika di beberapa kampus itu sangat minim. Bahkan yang hubungannya dengan ilmu komunikasi sekalipun, itu hanya berapa SKS saja. Padahal kalau kita sandingkan dengan negara maju, retorika itu ya dijadikan salah satu hal yang fundamental, hal yang sangat-sangat penting. Nah, terkait dengan retorika, teman-teman semuanya, hal pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus punya satu tokoh yang menurut teman-teman semuanya, tokoh tersebut menjadi panutan, menjadi contoh, keteladanan, retorikanya bagus, ngomongnya keren, bombastis. Bahkan ada salah satu mahasiswa mengatakan, "Pain, siapa tokoh
retorika yang menurut Pak In bagus? Ya salah satunya menurut saya pribadi ya Bapak The Founding Father Indonesia, Haji Umar Said Cokroaminoto. Dalam beberapa literatur tuh disebutkan bahwa Bapak Cokroaminoto itu pernah berbicara di depan 2000 orang itu tanpa menggunakan megafon dengan tipikal suara yang bariton. Itu yang mengilhami saya bahwa sekeren itu orang-orang zaman dulu ketika berbicara di hadapan orang lain. Jadi bolehlah dicari nanti beberapa referensi bukunya. Banyak juga yang mengatakan sekali lagi bahwa Bapak Umar Said Cokroaminoto atau biasa dipanggil H.O.S. Cokroaminoto itu tokoh yang keren, retorikanya bagus, kemudian menghasilkan juga beberapa tokoh dan itu sangat luar biasa. Nah, konsepnya sederhana teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin berbicara yang hebat, itu terlahir dari penyimak yang keren. Kalau ingin menjadi penulis yang unggul, itu terlahir dari pembaca yang hebat. Jadi jangan bermimpi teman-teman ingin menulisnya hebat kalau tidak terlahir dari pembaca yang keren. Jangan bermimpi ingin menjadi seorang public speaker yang hebat kalau tidak terlahir dari penyimak yang unggul. Jadi lakukan konsep sederhana tersebut. Ini terkait dengan retorika. Selanjutnya, saya sudah buat teman-teman semuanya, ini bisa dilihat di layar InFocus yang mungkin sedang menonton bersama-sama. Izin juga saya tag videonya ini di malam hari, ditakutkan ada pencahayaan yang memang kurang atau tidak representatif, mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi karena pada saat pelaksanaan tag videonya saya laksanakan di malam hari. Nah, teman-teman dapat dilihat di layar InFocus, mungkin kalau teman-teman ini sedang nobar atau nonton bersama-sama, ada 34 poin. Kenapa atau untuk apa itu berbicara? Dari mulai yang pertama berceramah sampai yang terakhir, poin 34 itu tanya jawab. Silahkan coba teman-teman perhatikan dari poin 1 sampai 34. Ada yang kurang tidak? Kalau ada yang kurang nanti boleh ditambahkan. Ini saya mencari beberapa literatur. Kenapa orang berbicara? Ya, dari mulai berceramah, berdebat, bercakap-cakap, berkhotbah, melaporkan, menanggapi, menyanggah, menyatakan sikap, menginformasikan, sampai di poin tanya jawab. Jadi kalau misalkan ada tambahan lain, ada nih berbicara untuk apa, boleh ditambahkan. Ini 34 poin yang sudah saya kumpulkan. Kemudian sebelum lebih jauh, ada satu tokoh yang sangat unik teman-teman semuanya. Ini adalah Rowan Sebastian Atkinson. Itu nama aslinya. Nama panggungnya itu adalah Mr. Bean. Mungkin teman-teman sudah sering lihat beberapa kali, mungkin tampilannya bermunculan di layar televisi teman-teman semuanya. Dari Mr. Bean, kita dapat memetik pelajaran bahwa ilmu komunikasi itu, public speaking itu, retorika itu tidak melulu dengan kita menyampaikan gagasan dengan melalui kata-kata kepada orang lain, tapi juga melalui gestur-gestur tertentu. Makanya nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Dari tokoh Mr. Bean ini kita bisa mengetahui dia tuh tidak berbicara sama sekali. Kita nggak pernah mendengar suaranya seperti apa. Paling mungkin dia tersenyum, kemudian tertawa. Kita nggak paham atau nggak pernah dengar sama sekali ketika dia berbicara. Tapi seluruh rangkaian episodenya kita paham bahwa dari mulai A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, dari Mr. Bean kita paham bahwa retorika, public speaking, oral communication, communication verbal itu tidak melulu terkait dengan penyampaian verbal ke orang lain, tapi juga terkait dengan gestur, mimik muka, dan hal-hal lain. Ini dibuktikan dengan yang tadi saya sampaikan. Rowan Sebastian, ini nama aslinya, nama panggungnya itu Mr. Bean. Bagaimana kemudian dia bisa menyampaikan informasi dengan luas kepada para penontonnya, walaupun kita ketahui dia tidak berbicara sama sekali. Ini salah satu hal yang harus diperhatikan. Kemudian ketika berbicara retorika, ketika berbicara public speaking, teman-teman semuanya, saya kaitkan dengan ketika seseorang belajar berenang, bagaimana dia membaca literatur terlebih dahulu, kemudian melatih pernapasan, kemudian melatih gayanya seperti apa, kemudian tidak ada orang yang bisa langsung memahami konsep berenang, itu ada step by stepnya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada latihannya. Tentunya dengan mencari literatur sebanyak-banyaknya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya, kalau ada yang mengatakan bahwa seorang public speaker, pelatih public speaking, melatih teman-teman semuanya selama 1-2 jam berlatihlah dengan saya, kalian akan mahir berbicara di depan orang lain. Nggak ada sama sekali seorang public speaker unggul sekalipun
ketika mengajarkan kepada kalian semuanya atau teman-teman semuanya selama 1-2 jam ke depan berlatih dengan saya, kalian akan hebat dalam retorikanya, kalian akan mahir berbicara, itu nggak ada yang bisa 1-2 jam. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya menambah jam terbang, menambah pengalaman kita, biar kita bisa mengetahui, oh mana nih yang enak ketika berbicara, oh mana nih yang tidak enak ketika ngomong, oh saya harus mempersiapkan apa dulu. Bagaimana kalau ternyata audiensnya itu pendidikannya lebih tinggi dari kita, bagaimana umurnya lebih tinggi dari kita. Karena kebanyakan dari kita tuh merasa akan semakin grogi kalau audiensnya itu tidak kita kenal sama sekali. Nah, ini konsep berenang dan konsep literatur. Jadi harus melalui tahapan-tahapan, harus melalui latihan-latihan. Nah, dalam hambatan komunikasi itu ada 3 poin nanti yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan fisik. Fisik ini adalah kalau memang ternyata kondisi fisik teman-teman semuanya masih oke, masih sehat begitu, maksudnya tidak ada kendala apapun di lidahnya, di bibirnya, di giginya, dan lain sebagainya, kemudian bisa mengucapkan vokal konsonannya dengan baik, itu nggak jadi masalah. Kalau ternyata, dan itu bisa dilatih maksudnya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang mengganggu pelafalan vokal, konsonan teman-teman semuanya yang memang tidak bisa secara lugas, berarti itu bukan ranahnya public speaker atau pelatih public speaking, itu ranahnya kedokteran. Jadi kalau posisi fisik teman-teman semuanya oke, mulutnya tidak bermasalah sama sekali, kemudian tidak ada gangguan di lidah, bagian mulut, bagian gigi, itu bisa dilatih. Yang kedua psikologis, ini terkait dengan psikologis teman-teman semuanya, baik itu deg-degan, baik itu takut menyampaikan gagasan kepada orang lain, takut ditertawakan, kemudian takut salah berbicara, ketika presentasi takut listriknya mati, dan ketakutan yang lain, ini psikologis. Dan yang ketiga itu semantik, terkait dengan kaidah kata, kosakata. Bahkan kan teman-teman sering mendengar ketika ngomong itu kan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pernah dengar nggak bahwa sering guru-guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia, atau siapapun yang memang kecintaannya terhadap bahasa Indonesia sering mengungkapkan dan menyampaikan bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang tahu nggak teman-teman maksud dari baik dan benar? Baik itu sesuai konteks, benar itu sesuai kaidah. Nah, ini hubungannya dengan semantik. Semisal, baik itu sesuai konteks. Teman-teman berbicara dengan siapa? Berbicara dengan dosenkah? Berbicara dengan atasankah? Berbicara di forum resmikah? Atau berbicara di forum non resmikah? Itu berbicara yang baik sesuai konteks. Tidak mungkin teman-teman menggunakan bahasa formal ketika teman-teman belanja ke pasar. Semisal, Ibu, perkenalkan nama saya Iin Solihin, izinkan saya untuk menanyakan 1 ikat bayam ini berapa harganya. Terima kasih. Mohon dijawab dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kan nggak gitu juga. Itu bahasa Indonesia yang baik, dan bahasa Indonesia yang benar itu sesuai konteks, sesuai kaidahnya, bagaimana penggunaan bahasa baku, tidak baku, apotik atau apotek, nomor atau nomor, masjid apa masjid, ya kan, itu baik dan benar. Ini hubungannya dengan semantik teman-teman semuanya. Nah, kemudian terkait dengan retorika atau public speaking, ini sama lanjutannya dari slide selanjutnya. Yang pertama terkait dengan verbal, kemudian vokal, kemudian visualnya. Ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sebelum menuju ke paling urgensial dari public speaking, ini ada hal menarik teman-teman semuanya. Boleh dilihat di layar, saya izin untuk di zoom. Ada hal menarik, penelitian kepada 3.000 manajer perusahaan terkait ketakutan terbesar mereka. Nah, 3% hasil riset dan penelitian tersebut bahwa menyebutkan 3% itu ketakutan terkait dengan kegelapan, kematian, kemudian air dalam, masalah keuangan atau masalah finansial, atau bahasa kasarnya ya tidak punya uang, tidak punya finansial sama sekali. 5%-nya itu takut lift, 8%-nya itu takut eskalator, kemudian 11%-nya itu takut anjing dan hewan buas yang lain, 14%-nya takut kesepian. Maksudnya kesepian di sini tidak punya pasangan, takut tidak punya jodoh nanti sampai tua atau sampai meninggal. 18%-nya itu takut terbang, ya takut terjatuh, kecelakaan dan lain sebagainya. Dan tahu yang paling tinggi, yang paling ditakuti apa? Ya, betul, berbicara di hadapan orang lain. Ini presentasi yang paling tinggi dari semua ketakutan. Ini berdasarkan hasil risetnya.
Nah, kemudian ini fakta-fakta retorika, kita lanjut saja. Nah, biasanya teman-teman semuanya, kenapa harus mahir berbicara? Ini ada 6 hal kenapa teman-teman itu harus keren, harus mahir dalam berbicara. Yang pertama untuk kebutuhan sosialisasi, link and match, kenalan, kemudian relasi-relasi yang lain ini udah sangat jelas. Tuntutan pendidikan dan profesi, setinggi apapun derajat pendidikannya, sekeren apapun konsep yang dibuat, sebagus apapun inovasinya, kalau tidak bisa disampaikan melalui lisan kepada orang lain, ya nggak akan jadi apa-apa juga. Makanya pengantar dari semua ilmu apapun untuk menyampaikan gagasannya ya dengan retorika. Ya walaupun sebetulnya kita bisa punya atau meminta orang lain untuk menyampaikan gagasan kita, tapi kan tidak elok kalau tidak kita sendiri yang menyampaikannya. Ini terkait dengan tuntutan pendidikan dan profesi. Kemudian meningkatkan derajat diri sendiri. Banyak dari kita semuanya yang merasa percaya diri ketika berbicara di depan orang lain. Bahkan mungkin kalian juga pernah ketika ada acara, ketika ada event, kemudian memegang mic, kemudian meminta teman untuk dipoto, dipublikasikan ke seluruh media sosial. Ya walaupun itu pura-pura, tapi kan sering ini terjadi dan sering dilakukan mungkin oleh teman-teman semuanya. Jadi merasa, oh saya percaya diri, saya hebat ketika memegang mic. Itu banyak, yakin teman-teman juga pernah megang mic pura-pura, kemudian lantas dipublikasikan di seluruh platform media sosial teman-teman semuanya. Kemudian tuntutan zaman dan teknologi, banyak orang yang sukses dari good speaker teman-teman semuanya. Nanti akan saya jelaskan perkembangannya dan seperti apa, dan jelas ini hubungannya dengan persaingan. Nah, ada hoax dan mitos. Katanya ini ada dua konsep nih. Menurut teman-teman, mana yang paling benar dari dua konsep ini? Yang pertama bahwa ada yang mengatakan kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Yang kedua, bahwa kemampuan public speaking itu melalui latihan dan praktik. Menurut teman-teman semuanya, mana yang paling betul dari dua hal tersebut? Kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat atau latihan dan praktik? Teman-teman tahu mana jawaban yang paling betul? Ya, jawaban yang paling betul adalah kemampuan public speaking itu, retorika itu melalui latihan dan praktik. Tapi Kang Iin, ada kok beberapa teman saya yang dia tuh cerewet dari lahir. Ya, dia memang cerewet, tapi konteks cerewetnya itu hanya di beberapa kondisi tertentu saja. Dengan temannya, dengan sahabatnya, atau dengan lingkungan yang memang sudah dikenalnya. Tapi giliran dia berbicara di depan guru mungkin, di depan dosen, atau di depan orang lain, atau di depan audiens yang mungkin umurnya kita lebih tinggi dari kita, atau pendidikannya lebih hebat atau lebih tinggi dari kita, bahkan itu tidak membuat kita nervous sebetulnya. Jadi dari dua hal ini kita bersepakat, atau hasil penelitian bersepakat, kemampuan berkembang itu melalui latihan dan praktik. Seperti yang saya tadi jelaskan di awal, seorang public speaker melatih teman-teman semuanya selama 1 hari, 1-2 jam, kalian akan mahir. Nggak ada, itu kembali ke diri teman-teman semuanya. Bahkan kalau teman-teman mencari literatur terkait dengan public speaking di YouTube, di Google, pasti itu template sama dengan yang saya sampaikan. Oh, nggak boleh ini, harus seperti ini, latihannya seperti ini. Ya memang seperti itu. Jadi kembali lagi ke teman-teman, mau untuk latihan dan praktik atau memang tidak sama sekali. Ya kembali ke diri teman-teman semuanya. Kemudian jenis-jenis pelatihan berbicara, biasanya sebelum saya melakukan latihan-latihan, saya akan menanyakan terlebih dahulu kebutuhan public speakingnya itu untuk apa? Apakah untuk pidato, untuk presentasi, untuk jadi MC atau Master of Ceremony, atau untuk diskusi, atau untuk kegiatan yang lain. Karena beda jenis pelatihannya, beda juga nanti treatment yang akan dilakukannya. Tapi karena ini sifatnya plural atau umum, ya kita bahas nanti secara umum saja. Nah, ini sejarah retorika, sedikit saja, nggak akan terlalu banyak. Dari zaman Romawi, abad pertengahan, abad modern, tokohnya juga bermunculan dari mulai Aristoteles, Plato, Socrates. Beliau juga sering menyampaikan terkait dengan retorika. Bahkan di zaman Romawi, abad pertengahan, banyak yang tadinya jadi prajurit bisa jadi raja karena dia keren, dia hebat dalam berbicara atau mempengaruhi orang lain. Banyak juga yang
memang tadinya raja, tapi tidak bisa berbicara di depan orang lain. Dia gugup, dia tidak bisa memotivasi prajuritnya, ya dia jadi rakyat biasa saja. Jadi betapa hebatnya retorika dari zaman Romawi sampai sekarang, zaman modern. Bahkan dulu ada yang sampai membunuh begitu, kemudian di pengadilan dia lolos karena retorikanya bagus. Ada juga yang dia maling ayam, kemudian pencurian skala kecil, tapi dia dihukum mati karena memang tidak bisa membela diri, retorikanya itu sangat 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 rendah atau sangat buruk. Jadi dari zaman Romawi sekali lagi sampai ke abad modern ini sangat jelas literatur terkait dengan retorika, bagaimana retorika itu sekali lagi ditempatkan menjadi posisi yang paling strategis, yang paling keren. Teman-teman bisa cari saja di Gramedia buku-buku terkait dengan Iskurates, Plato, Aristoteles terkait dengan sejarah retorika. Nah, yang saya rekomendasikan nanti saya akan kasih ke salah satu panitia nanti referensi yang biasa saya gunakan itu retorika modern. Kemudian, teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke kecemasan komunikasi. Kecemasan komunikasi itu adalah nama lain dari demam panggung. Secara umum, kecemasan komunikasi itu nama literatur ilmiahnya. Dalam ilmu retorika, itu namanya KK. Biasanya kita memanggilnya itu KK, kecemasan komunikasi. Tapi nama umumnya, biasanya nama itu demam panggung. Ada juga yang mengatakan kecemasan berbicara, ada yang mengatakan juga stres kerja, ada yang mengatakan juga kecemasan komunikasi. Jadi ini nama lainnya. Kalau teman-teman mungkin taunya istilahnya ya dengan demam panggung saja. Nah, dalam psikologi itu dinamakan glossophobia. Glossophobia itu takut berbicara di depan umum. Ada yang takut ketinggian, kan apa namanya dalam psikologi ada yang takut lubang-lubang kecil. Nah, takut berbicara di depan orang lain itu namanya glossophobia. Ketakutan berbicara di depan orang lain. Nah, gejalanya seperti apa? Saya sudah menghimpun kemudian menganalisis 9 gejala ketika kita mengalami demam panggung. Yang pertama, detak jantung berdetak begitu kencang, detak jantungnya tidak normal, padahal kita tidak sedang olahraga sama sekali. Bahkan, ketika saya melakukan pelatihan dengan salah satu kampus di Kabupaten Subang, posisi mahasiswanya sedang berjajar begitu, kemudian saya bilang dan mengatakan kepada mereka, saya akan merandom salah satu dari kalian untuk kemudian saya tunjuk dan ke depan untuk berbicara. Ketika saya milih orangnya di random, kemudian saya milih salah satu peserta, dia tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Dia sedang santai, tidak sedang olahraga sebelumnya, jadi detak jantungnya masih normal. Tapi ketika saya tunjuk, dia mengatakan bahwa, "Pak, kok detak jantung saya berdetak begitu kencang?" Bahkan teman-teman tahu, ketika mic-nya saya dekatkan ke hidung, yang keluar itu suara desahan yang memang ketika posisinya sedang kelelahan. Jadi detak jantung berdetak begitu kencang. Kemudian telapak tangan berkeringat, walaupun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau berkeringat itu kan tandanya penyakit jantung dan lain sebagainya, tapi kan dalam kondisi tertentu. Kalau teman-teman diminta untuk ngomong depan orang lain, kemudian berkeringat di telapak tangannya, ya itu salah satu gejala dari glossophobia. Makanya sering banyak yang membawa sapu tangan, membawa tisu, karena beberapa kali sudah dilap, basah lagi tangannya, sudah dilap, basah lagi. Kemudian napas terengah-engah, mulut kering dan sukar menelan. Ketika manusia itu sedang dalam kondisi deg-degan, kondisi glossophobianya muncul, teman-teman semuanya, kondisi tubuh akan merespon salah satunya dengan banyaknya ludah yang sering ditelan. Dalam psikologi, manusia itu tidak bisa menelan ludah 5 kali dalam satu waktu. Nggak ada satupun manusia yang bisa menelan ludah 5 kali dalam satu waktu. Ludah pertama bisa tertelan, ludah kedua dalam satu waktu ya. Jadi jedanya paling beberapa detik itu. Ludah ketiga, ludah keempat, ludah kelima itu pasti kering. Teman-teman boleh silahkan dicoba di tempatnya masing-masing. Kumpulkan ludah pertama, telan, sedang berapa detik. Ludah kedua, kumpulkan, telan, masih ada, tapi volumenya sedikit. Ludah ketiga ada, ludah keempat udah pasti kering, ludah kelima ya kering. Dan biasanya ketika posisi sudah ngeblank itu ya tidak ada sinkronisasi antara mulut, pikiran gitu. Mau mengatakan benar dan betul menjadi benul, itu benul. Karena apa? Tidak ada sinkron ketika hati
mulut, pikiran itu tidak ada sinkronisasi sama sekali. Kemudian ketegangan di beberapa bagian tubuh, biasanya ini di otot dada, kemudian di leher, di kaki, di tangan, kemudian tangan atau kaki bergetar, tremor. Manusia itu sebetulnya punya tremor masing-masing. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak. Tremor itu ketika posisi memegang dengan bergetar. Contoh saja, kalau praktik langsung tuh saya akan ambil satu peserta, kemudian di depan peserta yang lain dia hanya memegang kertas saja, tapi posisinya tidak di bawah, tapi diangkat sedikit saja. Kelihatan tangannya itu pasti tremor. Biasanya itu muncul dari tangan, kemudian dari kaki, bahkan level tertinggi dari tremornya itu bisa, mohon maaf, kencing di tempat atau merasa mulas. Mulasnya itu kan mulas special edition, saya mengatakan seperti itu. Bukan mules mau menstruasi, mohon maaf, bukan mules juga mau buang air besar atau buang air kecil, tapi mulesnya ya memang mules glosofobia, gejala glosofobia seperti itu. Kemudian suara parau atau bergetar, berbicara cepat dan tidak jelas, lupa ingatan, tiba-tiba ngeblank saja ketika ngomong. Loh, saya harus ngomong apa lagi? Ini gejala-gejala glosofobia. Dalam psikologi, itu namanya General Adaptation Syndrome. Jadi teman-teman, kalau merasakan 9 gejala ini atau ada gejala yang lain, sebetulnya itu lumrah, itu normal. Bahkan kalau 9 gejala ini tidak dirasakan oleh teman-teman semuanya, itu perlu dicurigai. Sekelas Choky Sitohang, sekelas Raffi Ahmad, sekelas orang-orang hebat yang sering tampil di depan orang lain, diwawancara juga, ada nggak gejala-gejala yang muncul ketika mau berbicara di depan orang lainnya? Mereka mengatakan, iya, saya takut, saya gemetar, saya deg-degan. Ya itu normal. Cuman ada yang bisa disiasati begitu, ada yang memang tidak bisa sama sekali. Nah, gejala yang dialami oleh teman-teman semuanya ketika berbicara di depan orang lain, 9 poin ini, itu sama halnya dengan teman-teman dihadapkan kepada ancaman. Berbicara itu ancaman dalam menurut pikiran kalian itu namanya ancaman. Sama halnya ini kan ada 9 gejala itu muncul ketika teman-teman diminta untuk berbicara di hadapan orang lain. Gejalanya itu sama. Ketika apa? Ketika saya ambil salah satu peserta begitu, kemudian saya masukkan ke kandang harimau. Apa yang dirasakan? 9 gejala ini akan muncul. 9 gejala ini akan muncul. Nah, ketika teman-teman dihadapkan seperti ini, ada 2 hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, fight, lawan gejala tersebut, lawan perasaan tersebut. Yang kedua, flight, menyerah. Ya terserah teman-teman. Kalau dilawan akan jadi pengalaman, kalau menyerah akan menjadi cemoohan orang lain. Pernah ada yang bertanya, Kang In pernah salah nggak ketika berbicara? Ya sering. Pernah saya diminta untuk jadi MC pada saat itu, di Pemda Subang kalau tidak salah, ketika pembukaan saya mengatakan seperti ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kan keliru. Membuka acara itu kan bukan dengan hamdalah, tapi dengan basmalah. Pada saat itu saya salah. Saya ingat ketika ada kekeliruan, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Satu, fight, lawan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, maksud saya basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Saya lanjutkan lagi. Orang lain akan, oh ini hebat, dia bisa melawan glosofobianya dengan memohon maaf dan melanjutkan kegiatan. Yang kedua, flight, menyerah. Mohon maaf, salah, saya nggak sanggup lagi jadi MC, tolong ganti MC yang lain. Udah, pasti dicemooh. Kapanpun orang lain melihat kita, pasti, oh itu MC hamdalah itu loh. Itu MC yang ketika itu salah. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman semuanya. Ketika ada gejala seperti ini, mau dilawan atau mau menyerah. Jadi mindsetnya harus benar-benar diperbaiki terkait dengan public speaking. Kemudian ini kita lewat saja. Nah, tipsnya teman-teman semuanya, yang pertama itu menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan materi sebaik-baiknya. Ini sangat penting. Menyiapkan materi dan persiapan presentasi itu bukan menghafal. Awas, itu bukan menghafal, tapi membaca. Teman-teman sering menggunakan PowerPoint. Biasanya saya sering menegur beberapa peserta yang ketika presentasinya itu dia malah copy paste dari Word kemudian ke PowerPoint kemudian dibaca. Ya tidak, namanya juga PowerPoint, hanya poin-poinnya saja. Bahkan saya pernah mengatakan kepada mereka, orang yang sering menggunakan PowerPoint adalah orang yang tidak punya power dan tidak punya poin. Makanya dibuat PowerPoint tuh. Sederhana saja, ketika orang sedang berbicara,
menggunakan PowerPoint, matikan saja listriknya. Errorkan saja infokusnya. Lihat apa yang dia lakukan. Kalau dia bisa melanjutkan, nggak jadi masalah. Itu berarti keren. Kalau dia tidak bisa melanjutkan, berarti tumpuan presentasinya itu dari PowerPoint. PowerPoint itu boleh digunakan. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran, untuk memberikan poin-poinnya saja, untuk menjelaskan sesuatu yang memang sulit untuk dicerna dengan kata-kata. Semisal, teman-teman, buahnya itu bulat, warnanya merah, kemudian ada rambutnya, kan bingung ini buah apa gitu. Kalau dilihat secara langsung menggunakan PowerPoint gitu, gambarnya ternyata itu rambutan, ternyata. Ini bahan materi. Yang kedua, cek berbagai macam teknis. Ini terkait dengan kapan kita berbicaranya, dengan siapa kita berbicara, semakin kita mengetahui siapa audiens kita, latar belakang pendidikannya seperti apa, umurnya seperti apa, ini akan menurunkan ritme atau nervous kita. Jadi cek saja, semisal besok saya akan mengisi di salah satu kampus terkait dengan tes UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia. Ya, saya selalu tanya dulu, audiensnya seperti apa, latar belakang pendidikannya seperti apa. Semakin kita menggali informasinya, semakin akan menurunkan nervous atau kecemasan komunikasi yang muncul di dalam tubuh kita, persiapan dan lain-lain. Kemudian teknik pernapasan ini sangat penting, sangat efektif sekali. Gunakan metode 478. Apa 478? 478 adalah teknik yang dilakukan dengan cara menarik napas selama 4 detik, menahan napas secara 7 detik, kemudian mengeluarkan napas secara 8 detik. Ini teman-teman bisa gunakan. 90% teknik ini sangat efektif untuk mengatur ritme pernapasan teman-teman semuanya. Tarik napas 4 detik, tahan selama 7 detik, kemudian keluarkan napasnya selama 8 detik. Lakukan beberapa menit sebelum teman-teman tampil di hadapan orang lain. Ini akan mengatur ritme pernapasannya. Kemudian melakukan pemanasan, ya tadi. Melakukan humming. Humming itu sangat penting. Humming itu adalah untuk membuat suara kita menjadi bulat. Humming itu dengan cara teman-teman duduk posisinya, kemudian badannya tegak, tidak membungkuk seperti ini, badannya tegak, kemudian tarik napas yang dalam, kemudian keluarkan suara humming. Lakukan secara berulang 10-15 menit. 90% ini sangat efektif untuk membulatkan suara teman-teman semuanya dan untuk tidak membuat tenggorokannya terasa gatal dan terasa kering. Ini humming biasanya digunakan oleh teman-teman teater nih, biasanya menggunakan humming. Ini sangat efektif. 90% sangat efektif untuk mengatur rongga tenggorokan, untuk mengatur suaranya bisa lebih bagus dan lebih bulat. Jadi tarik napas yang dalam, posisi badannya tegak, kemudian keluarkan hummingnya. Lakukan berulang. Humming yang betul itu adalah ketika posisi bibir bagian dalamnya itu terasa gatal seperti digigit oleh semut. Itu humming yang betul. Kemudian cek ini dada atas, kemudian ini perut bawah. Dicek di pertengahan antara dada atas dan perut bawah itu terasa kalau ditekan itu terasa tidak lembek. Itu humming yang betul. Kemudian vokal yang sering keliru. Nah, vokal yang sering keliru ini teman-teman biasanya itu dari vokal konsonan ataupun vokal yang lain. Salah satunya ya tatito teto atau yang tadi saya sampaikan. Benar, betul, benul. Itu kan karena tidak terlatih sama sekali. Ini bisa teman-teman latih dengan cara apa? Dengan cara melafalkan vokal A, I, O, E, O dengan secepat mungkin. Semisal, teman-teman cari vokal A, I, U, E, O dari A dulu yang kata A-nya itu lebih banyak dari satu kalimat utuh. Semisal, saya contohkan dalam bahasa Sunda ya, mudah-mudahan yang tidak paham bahasa Sunda juga bisa mengikuti. Yang tahu bahasa Sunda, coba kita akan berlatih dengan cara melafalkan vokal A dengan cepat, dengan satu kalimat utuh. A, jalan-jalan, ka jalan cagak, ngala kala padalapan, ngadadak ayak kala, kana calana au-au. Jalan-jalan ka jalan cagak, ngala kala padalapan, ngadadak ayak kala, kana calana au-au. Itu kan vokal A yang paling banyak tuh. Nah, teman-teman ucapkan berulang kali. Sebelum tampil ucapkan berulang kali. Jalan-jalan ka jalan cagak, ngala kala padalapan, ngadadak ayak kala calana au-au. Jalan-jalan ka jalan cagak, ngala kala padalapan, ngadadak ayak kala, kana calana au-au. Terus lakukan secara berulang untuk pelafalan vokal A-nya itu lebih baik lagi. A beres. Kemudian U.
Teman-teman cari boleh kalimat utuh yang paling banyak pelapalan U-nya. Subuh-subuh, gugun, tuturubun, mulung puntung 77. Nah, itu kan banyak tuh pelapalan U-nya. Nah, kalau ada kata kemudian harus memang membuat mulut kita berbeda, misal U itu kan harus, mohon maaf, harus monyong kan posisi mulutnya itu, ya nggak boleh ditahan. Kalau U ya U saja, kalau I ya I saja kelihatan giginya. Semakin teman-teman untuk menahan gigi, semakin teman-teman untuk tidak mengeluarkan vokalnya, ya semakin terhambat juga. Jadi kalau kalimat tadi, subuh-subuh, gugun, tuturubun, mulung puntung 77. Posisinya harus monyong, ya harus monyong saja. Nggak bisa subuh-subuh, gugun, ya nggak bisa sama sekali. Jadi harus mengikuti pelapalannya. Ini A ya tadi, jalan-jalan ke jalan cagak, ngalah kala pada lapan, ngadadak ayak kala calana au. Coba teman-teman boleh berlatih. Jalan-jalan ke jalan cagak, ngalah kala pada lapan, ngadadak ayak kala karena calana au. Ucapkan secara berulang kali. U, subuh-subuh, gugun, tuturubun, mulung puntung 77. Kemudian apa lagi? U, I, bisiti pipis di pinggir bilik, kiciwis gigi bisiti ningil hiji. Nah, itu pelapalan vokal dari AWO yang memang dilakukan secara berulang. Kemudian penjangkaran emosi ini dalam psikologi katanya, teman-teman sebelum nanti tampil di hadapan orang lain, mood teman-teman itu harus terjaga. Dengan cara apa? Sebelum nanti tampilnya 30 menit sampai 40 menit sebelum tampil, dari perjalanannya, teman-teman itu boleh memikirkan hal yang membuat bahagia, yang bikin senang, yang bisa meningkatkan moodnya baik, atau masak dulu, atau mendengarkan lagu favorit dulu, atau momen-momen indah apa. Karena mood teman-teman itu sangat menentukan. Yang terakhir, mental itu trauma. Sekali lagi, kebanyakan yang tadi, kalau ada salah berbicara di depan orang lain, teman-teman itu cenderung, saya ternyata nggak bisa ngomong depan orang lain, saya jatuhnya trauma. Ya balik lagi, teman-teman mau fight, mau lawan, atau fight, mau menyerah, itu kembali ke teman-teman semuanya. Yang penting adalah merubah mindsetnya dulu. Yang tadi saya sampaikan dari awal, kemudian sampai sekarang slide berapa ini, itu hanya template saja. Di YouTube banyak, di buku-buku literatur juga banyak. Itu kembali ke teman-teman semuanya bisa merubah mindset teman-teman dan mempersiapkan diri tentunya untuk berlatih public speaking. Kemudian ini trik public speaking. Ini harusnya praktik teman-teman semuanya. Saya bingung untuk mempraktikannya seperti apa. Harusnya nanti ada contoh ke depan, kemudian ada yang latihan beberapa orang, kemudian kita cross check terkait dengan gestur, postur. Kemudian eye contact, salah satunya eye contact saja. Ketika kita ngomong tuh kan kita harus bermain mata dengan audiens. Maksudnya bermain mata tuh kita harus melihat satu persatu mata dari audiens. Kadang kan banyak dari kalian yang mengatakan, Kang In, saya tuh malu di depan saya itu orang-orang hebat, ya gubernur atau mungkin wali kota atau mungkin bupati atau mungkin orang yang kalian sayangi, kemudian malu bertemu mata dengan mata. Kan itu bisa menggunakan metode segitiga triangle. Segitiga triangle itu adalah posisi kita melihat orang lain dengan cara bisa melihat dahinya, bisa melihat pipi kanan, bisa melihat pipi kiri, atau bisa melihat hidung. Ini posisinya segitiga. Kalau kita menggunakan segitiga triangle tadi, melihat dahinya, melihat pipi kanan atau pipi kiri, atau melihat hidung, seakan-akan orang yang kita lihat itu merasa kita tuh melihat matanya. Padahal tidak, kita hanya melihat dahinya, hanya melihat pipi kanan, pipi kiri, atau hidungnya. Ini salah satu eye contact. Dan praktik yang lainnya. Karena keterbatasan oleh waktu, sebetulnya masih banyak hal-hal yang harus disampaikan. Tapi karena ya tadi waktunya itu sekitar 30 sampai 45 menit, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesempatan, alangkah lebih baiknya nanti diundang saja secara langsung, kemudian bertemu dengan teman-teman, kita praktek secara langsung bagaimana posisi berdiri yang baik, bagaimana cara memegang mic yang baik, bagaimana cara mengatur napasnya seperti apa, bagaimana tips-tips yang harus dilakukan, itu harus secara langsung. Karena keterbatasan oleh waktu, ya hanya sampai di sini saja. Begitu. Jadi simpulannya, public speaking itu bukan dari bakat, tapi dari hasil latihan, kemudian hasil latihan dan latihan. Jadi tipsnya seperti ini teman-teman.
mulailah berbicara dengan teman-teman, kemudian menuju ke level selanjutnya, berbicara di depan kelas atau di depan forum, berbicara ke forum lebih besar, dan lebih besarnya lagi. Kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan kita dengan cara apa? Dengan cara jam terbang. Ingat sekali lagi, jam terbang yang menentukan apa yang saya sampaikan, apa yang seorang public speaker sampaikan, apa pelatih-pelatih manapun yang menyampaikan, itu hanya template saja. Ya, sama. Kalian cari saja di YouTube, sekali lagi di literatur yang lain, yang saya sampaikan juga akan disampaikan oleh pelatih-pelatih yang lain. Tapi yang membedakan itu tergantung dari jiwa teman-teman sendiri, mau melatih jam terbangnya atau tidak. Yang kedua, sekali lagi, kalau teman-teman ingin menjadi penulis yang hebat, itu terlahir dari pembaca yang keren. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang pembicara yang unggul, itu terlahir dari penyimak yang hebat. Jadi kalau ada orang lain sedang ngomong, silahkan perhatikan. Kalau ada buku bacaan sehebat apapun, silahkan kalian baca sebagai referensi. Terima kasih sekali lagi. Masih banyak hal yang perlu saya sampaikan, tapi karena memang panitia membatasi waktunya hanya 30-40 menit saja, saya juga bingung nanti tanya seperti apa. Kalau boleh nanti ke pihak panitia, share saja nomor telepon saya dan CV saya kepada teman-teman semuanya. Ditakutkan mau berlanjut nanti pelatihannya, atau mau bertemu secara langsung, atau mau ngobrol langsung, atau mau langsung praktik secara langsung, boleh langsung menghubungi panitia. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.